Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar konstruktivisme, di mana ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi teori belajar konstruktivisme. Yang kedua, aspek-aspek dalam proses belajar konstruktivisme. Yang ketiga, ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu definisi teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Emma Susilo, NIM 194420003. Di sini saya sebagai penjelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam proses belajar konstruktivisme. Proses belajar konstruktivisme dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu proses belajar konstruktivisme. Dalam proses belajar ini, siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi yang kompleks ke situasi yang lain. Dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dan yang kedua, peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. Karena belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret. Yang ketiga, peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Yang keempat, sarana belajar. Sarana belajar ini dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi adalah bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses, baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan yang telah dipahami siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bina Sukma Sejati, NIM 194420022. Saya di sini sebagai penjelas. Saya akan menjelaskan ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yaitu: yang pertama, memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglihatan dalam dunia yang sebenarnya. Yang kedua, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid bisa belajar dengan sesuatu ide. Yang ketiga, menggalakkan murid agar mau bertanya atau berdialog dengan guru. Yang keempat, menganggap pembelajaran sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha autonomi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niputu Aisyah Putri, NIM 194420025. Di sini saya sebagai penjelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran serta penerapannya di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya, berarti ia telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon.
Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan dan pemikirannya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif, sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya, serta mereka mengungkapkan gagasannya sendiri dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru-guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu para siswa untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena tersebut secara bersama-sama. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori konstruktivisme di sini diartikan sebagai suatu pendekatan di mana siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya bila perlu. Teori belajar konstruktivisme menghubungkan antara pengetahuan pengalaman belajar dari setiap aspek-aspek pengalaman belajar yang diperoleh dari berbagai macam bentuk kegiatan belajar mengajar setiap individu. Perubahan perkembangan dalam pengalaman pembelajaran yang membentuk pengetahuan melalui pengalaman belajar yang diperoleh dan yang membangun kemampuan kognitif secara dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.